Yohanes Jehadu warga Desa Gorang, Kecamatan Komodo, Manggarai Barat dikagetkan dengan undangan klarifikasi penyidik Satreskrim Polres Manggarai Barat. Hal itu berdasarkan undangan klarifikasi tertuang pertanggal 5 April tahun 2023 dengan nomor B-651-4-2023 Satreskrim Polres Manggarai Barat. Dalam undangan tertuang unit Tipiter Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat, sedang melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana, pencemaran nama baik dan pengancaman melalui media sosial jenis Facebook, yang terjadi pada tanggal 27 Maret tahun 2023, di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat. Menghadiri undangan klarifikasi tersebut, pantauan GBR News Senin tanggal 10 April tahun 2023 pagi, Yohanes Jehadu sebagai terlapor didampingi kuasa hukum Placidus Asis Deornay di Mapolres Manggarai Barat. Tampak kuasa hukum Asis Deornay dan kliennya Yohanes Jehadu di ruang tunggu tepat depan ruang SPKT tampak memeriksa sejumlah berkas sebelum masuk ke ruangan unit 2 Satuan Reskrim Polres Manggarai Barat, guna dimintai keterangan. Yohanes Jehadu sebagai terlapor berhasil dikonfirmasi GBR News, berikut keterangan lengkapnya. Begini, tempo hari saya punya postingan berkaitan dengan tanggal berapa postingan? tanggal 27 Maret 2023. Jadi dalam postingan ini saya menyampaikan harapan saya berkaitan dengan penetapan dan pembahasan RPJMDes. Jadi kebetulan beberapa hari lalu saya mendapat panggilan dari Polres. Saya tidak tahu mengapa saya dipanggil, sehingga tadi ini saya datang untuk mengklarifikasi berkaitan panggilan itu, sehingga karena kita juga tidak mengetahui secara hukum, sehingga saya mengundang Paksis untuk menampingi saya pikir begitu. Oke, Bapak, untuk tambahan sedikit ini terkait undangan itu undangan klarifikasi sifatnya. Ya, klarifikasi. Itu terkait postingan Facebook. Ya, karena ada laporan dari Abdul Wahid bahwa saya memfitnah dia. Ini nama lengkapnya Abdul Wahid. Abdul Wahid. Di Facebook Batman. emang di nama Facebook sama nama KTP ini sama? Saya pikir mungkin tidak. Mungkin. Intinya ijtihad dari Polres tadi terkait undangan klarifikasi. Ya, Atas postingan Facebook. atas postingan Facebook bahwa saya pernah melakukan pencemaran Si pelapor. ya. Sehingga itu sebagai pelapor tadi mengindahkan undangan itu. Ya. Didampingi langsung sama kuasa hukum Pak Asis begitu. Ya. Oke. Pak Asis sendiri Ya, saya kira ya kita sebagai advokat ya, setiap ada masyarakat yang mengadu meminta bantuan ya wajib kita dampingi. Nah, terkait kasus ini memang saya juga secara pihak menyayangkan bahwa mengapa ini sampai dilaporkan di Polres ya. Kali ini bisa diselesaikan. Nah, saya tanya Pak Yohanes, ketika waktu posting ini apakah yang bersangkutan datang ke rumah? Ternyata mereka pernah datang ke rumah untuk menanyakan maksud apa Ya. Anda memposting ini, maksud apa Anda mengatakan ini, sudah. Dan sudah ada janji mereka untuk datang lagi untuk selesaikan. Maksud saya, sebetulnya ini bagus. Ketika ada sesuatu yang keliru, ya mari kita selesaikan. Karena perkara-perkara begini ini hanya bisa
selesaikan lewat cara keluarga. Yang kedua, saya menganalisis ini ya, karena yang dipersoalkan adalah di kolom komentar, bukan di postingan. Saya tanya tadi Pak Yohanes, ini nama Abdul Wahid ini, Wahid Mbani ini nama asli dia apa nama? Nah ini juga ada dua hal yang berbeda. Karena disebut kata tolol, kata bodoh itu ditujukan pada Wahid Mbani. Nah yang melaporkan ini Abdul Wahid. Nah itu tentang nama suara. Beda lagi kalau misalkan ahli melihat ini namanya berbeda, namun orangnya itu. Ada dua hal yang beda, nama berbeda itu juga perlu dibuktikan. Kalau saya untuk sementara itu tadi perlu dipertanyakan sebagai pelapor. Tetapi lebih jauhnya begini, sebetulnya yang saya pahami adalah bodoh tolol itu sebetulnya mau mengatakan bahwa bukan tentang orangnya, bukan tentang siapa namanya Wahid Mbani ini, karena mereka baku sahut di sini, baku jawab, karena tidak paham konteks sehingga disebut tolol, bodoh, ya kan? Ya. Jadi bodoh itu orang yang tidak memahami konteks, orang tidak memahami maksud orang lain, itu namanya bodoh. Lain yang dibahas, lain yang dijawab, ayo, benar itu bodoh. Jadi ketidaktahuan orang tentang sesuatu yang dibicarakan. Nah sehingga yang dimaksud adalah bukan tentang siapa namanya Wahid Mbani, tapi pikirannya itu yang kosong, tidak paham. Ya sama dengan bodoh ya. Nah, kalau seperti itu, ya saya pikir ya, tidak perlulah sampai hal-hal yang lapor polisi. Apalagi di sini unik, namanya Abdul Wahid. Kalau betul pelapornya Abdul Wahid ya, di sini namanya Wahid Mbani. Mbani ini kan saya tidak tahu deh nama betul nama orang. Setahu saya ini bisa saja ini akun palsu karena tidak sesuai dengan nama pelapor. Nah itu yang perlu dicermati juga. Jangan sampai kita melaporkan, kita sebagai pelapor tidak paham kita pelapor benaran atau tidak. Karena di media ini kan, makanya saran saya kalau mau bermain media ya nama asli. Nah, jangan pas tersinggung ada lapor gitu ya. Nah itu kan soal. Nah, tetapi setidaknya tadi kita sudah klarifikasi, kita sudah berikan klarifikasi sejelas-jelasnya dan terang-terangnya. Karena sifatnya masih pengaduan ya. Seorang mengadu kepada polisi atas sebuah dugaan pencemaran nama baik katanya. Silakan, namanya dia merasakan, karena dia yang merasakan. Tapi kalau ini diproses secara tuntas, ya, ini juga perlu dilihat secara terang apakah pelapor ini betul namanya yang ada di Facebook atau bukan. Kan gitu. Ya nama foto mungkin sama ya, tapi problemnya di nama. Sama kayak saya gitu. Foto saya asis betul di dalam foto, tapi kalau saya tulis itu bukan nama saya, juga atau orang mencuri foto saya, bisa saja orang memanfaatkan akun itu. Kan hati-hati kita main media kan. Nah kayak begini, nama Wahid Mbani yang lapor Abdul Wahid. Nah ini juga error impersonal dalam istilah hukum, salah sasar. Ya, biarkan polisi nanti mencermati dan meneliti peristiwa ini. Ya, kita patuh terhadap hukum, diminta klarifikasi jelas. Tapi yang paling penting begini, kalau masih punya hati, kalau masih merasa bahwa kita ini saudara, pilihan paling strategis adalah restorasi jati, penyelesaian secara kekeluargaan. Kita tidak perlu menggunakan jalur hukuman. Jadi itu yang paling, kalau ada si A salah ya dimaafkan. Nah itu saja. Dari Pihak penyidik sendiri tadi, kasus ini seperti apa langkahnya? Nah, itu tadi mereka mengatakan kita akan pelajari. Ini
kan sudah dimintakan klarifikasi dan Pak Yohanes sudah berikan klarifikasi. Artinya setelah diberikan klarifikasi mereka melihat jawaban beliau itu sama dengan tadi. Jadi secara konten bahwa yang dimaksud bodoh dan tolol itu dari beliau adalah tentang pikiran seorang yang tidak paham konteks. Dia sangat kenal anak ini, tapi kan saya secara pihak kalau mencermati lebih jauh, ini unik. Tapi saran saya itu tadi, pikirkan baik-baik. Sepanjang itu masih punya ruang perdamaian, damailah, ya kan? Nah, kalau memang sulit juga ya tidak masalah. Kan hukum ini kan sepanjang itu ya silakan. Intinya dari pihak Pasis. Kalau kita orangnya sederhana, kita ini patut terbuka lapang. Sama seperti sebelum dilaporkan polisi, mereka mendatangi rumah Yohanes dan oke, dan justru menjanjikan datang lagi. Dan sampai detik ini tidak datang. Itu berarti beliau ini punya hati yang lapang. Untuk Pak Yohanes sendiri, ada tidak masalah sebelumnya dengan saudara pelapor itu? Tidak ada. Tidak. Tidak ada. Bahkan yang tidak etis kita omong di sini kan, saya dengar tadi ternyata ya begitulah. Jadi ya kira-kira karena tidak ada masalah ya sepanjang ini juga baku tegur, baku sapa, baku tolong, ya kan? Ya. Mungkin begitu juga lah. Tapi kan ya entahlah. Ya saya bilang kalau masih ada ruang ya ngomong baik-baik. Sebelum ke proses yang lebih jauh. Ya. Karena kalau lebih jauh itu tadi, teman Anda lihat bagaimana analisis saya, gitu. Kan gitu. Unik. Intinya di postingan itu Pasis dia tidak ada peristiwa hukum. Yang ada itu di kolom komentar begitu tadi. Ada peristiwa hukum tapi kan agak berbeda karena status sebagai pelapor kan. Saya belum tahu secara teliti apakah KTP dan nama akun yang sama atau tidak. Nah kalau ternyata tidak sama, ini jadi soal. Karena harus menjadi pelapor itu betul-betul dia itu namanya, itu muka saya, tidak bisa dibidikannya dalam satu sisi. Mukanya iya, tapi namanya berbeda. Karena harus lengkap. Sama kayak kita di KTP. KTP kan punya foto. Nama saya itu betul. Nah di media aneh. Kan banyak yang begitu. Fotonya, kadang fotonya berbeda, namanya ya. Mungkin itu nama backendnya mungkin. Ya kan hukum. Hukumnya tidak bisa pakai nama backend, Pak. Harus apa yang identitas asli. Terkait proses ini Pasis menghargai ya. Ya kita menghargai. Yang itu dari harapan saya. Kalau bisa diselesaikan kita selesaikan baik-baik. Ruang itu terbuka. Tergantung kedua belah pihak. Kalau klien saya jelas dari awal, ya kan? Kapan saja mau datang ke rumah kita juga tidak masalah atau tidak ada masalah. Atau mau ketemu di kepolisian kita baku peluk, baku sapa tidak masalah. Intinya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Jadi, Terima kasih ya Pasis. Terima kasih Anda sudah menyaksikan tayangan video dari channel YouTube GBR News untuk edisi hari ini. Saya berharap Anda dapat menekan tombol subscribe di channel YouTube ini agar Anda selalu mendapatkan notifikasi informasi dan berita menarik lainnya di channel YouTube GBR News. Salam.